Berlokasi di Eka Wedding Gallery, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan berlangsung kegiatan musrembang tingkat Kecamatan Bogor Selatan pada tanggal 20 Januari tahun 2025. Wali Kota Bogor Heri Antasari dalam kesempatan tersebut menyampaikan dalam sambutannya, dalam upaya meningkatkan program pembangunan baik fisik dan non-fisik kiranya berbagai usulan yang disampaikan melalui tingkat kelurahan saat ini yang susah ditetapkan melalui musrembang Kecamatan Bogor Selatan. Dikatakannya, terkait usulan kiranya tidak hanya terkait dengan usulan pembangunan secara fisik saja, akan tetapi untuk non-fisik harus tetap diprioritaskan, jelasnya. Melalui musrembang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bogor Selatan dan dengan keterbatasan dan penduduk kedua di Kota Bogor, terkenal Kota Bogor dengan kondusivitas, visi misi Wali Kota Bogor terpilih tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029 Pak Dedi Arasim dan Pak Jenal Mutakin tentunya merupakan tugas yang harus dilaksanakan untuk kemajuan Kota Bogor. Ditambahkannya, dalam situasi dan kondisi saat ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk hati-hati dengan generasi Z lebih menggunakan fasilitas digital, dan tugas kita untuk dapat melakukan pembinaan sehingga generasi ini mampu menjadi generasi emas tahun 2045 sesuai harapan kita bersama. Sementara menurut Camat Bogor Selatan Irman Khairuddin kepada media ini mengatakan, dalam usulan melalui musyawarah rembuk pembangunan musrembang tingkat Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 189 pengajuan termasuk di dalamnya terkait dengan kebutuhan sarana pendidikan khususnya SD dan SMP yang masih kekurangan, dan saya sangat berharap untuk wilayah Kecamatan Bogor Selatan 16 kelurahan ini menjadi prioritas, harapnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Bogor Hanafi, para kepala dinas termasuk para camat dan ramil dan kapolsek wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan lurah termasuk tokoh agama dan masyarakat dan pemuda. Dari Kota Bogor redaksi mengabarkan. 2026, 2025, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, stunting. Ya memang stunting ini punten Pak Camat, kita dan camat yang lain juga, Pak Rudi, Pak Asisten, Pak Sekda, dorong yang bulan penimbangan balita saja. Untuk yang SKI atau sekarang namanya apa? SKI, survei kesehatan Indonesia yang diminta oleh pusat. Kalau pusat memang kan dia pemegangnya SKI Pak untuk stunting itu kita 18% Pak angka stunting. Tapi kalau kita pakai PT bulan penimbangan balita itu cuma 2,32%. Mana yang paling akurat? Kalau kata saya mah yang kita bulan penimbangan balita, karena semua balita kita sensus, nggak ada yang kelewat. Ya kalau ada yang kelewat karena data oke lah beberapa. Kalau survei itu apa sampel? Kenapa pemerintah pusat pakai SKI sampel? Karena banyak daerah di luar Jawa dan kabupaten kota juga di Jawa yang nggak mungkin melakukan sensus, nggak mungkin setiap kali terdata. Sehingga SKI untuk keterpaduan data seluruh Indonesia. Tapi ketika kita untuk di absen Pak Waktu ngalamannya di absen lagi, hampir 18% kita tinggalin data. Padahal nanti dengan 2,3 stunting itu kalau pakai datanya itu. Tapi saya tetap ketika evaluasi kinerja saya menampilkan dua-duanya Pak, agar pusat paham bahwa Anda melakukan survei, kami melakukan sensus. Kalau sensus kami cuma 2,3 gitu. Nah itu PR data dan juga mungkin PR teknis nanti. Penting dulu melanjutkan Pak Rudi ya, Pak Sekda, mudah-mudahan didukung oleh Pak Wakil karena ternyata manfaat dan penerimaan dari masyarakat luar biasa dan rasanya nanti 5 tahun lagi anak-anak kita ada berkurang nggak yang sampingnya. Kedua terakhir, betul kata Pak Wakil DPRD tadi, Pak Wakil Wali Kota, usulan itu sebetulnya jangan fokus di TPT lagi, drainase lagi. Oke, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ini Pak, dikasih semangat dulu Pak. Silakan, kepala semangatnya Bapak Ibu. Ya, Bogor Selatan. Lompat! Well! Teman-teman terima kasih sekali lagi untuk seluruh. Ini adalah wilayah yang paling luas yang pertama. Yang kedua, paling banyak penduduknya kedua setelah Bogor Barat. Tapi dari beberapa indikator masih tertinggal dengan kecamatan yang lain. Oleh karenanya momentum
musrenbang kecamatan ini saya tadi memesankan agar betul-betul memperhatikan hal-hal tadi. Kemudian juga saya menyampaikan bahwasanya agar musrenbang ini tidak sepenuhnya saja. Yang terpenting adalah pengawalan dan mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat mengenai hasil musrenbang. Mana yang terakomodasi, mana yang tidak. Kadang-kadang itu mungkin karena data, mungkin karena database, tapi proses itu saya ingatkan untuk diawali. Saya kira itu. Yang pentingnya Yang penting harus berbasiskan kebutuhan dan berbasiskan wilayah. Tidak hanya semata-mata wilayah, tapi juga kebutuhan. Dilihat apakah memang betul kelurahan A yang membutuhkan sekolah atau tidak. Kecamatan ini berapa butuh SMA-nya, butuh SMP-nya. dengan alasan yang tertinggal mungkin. Saya belum meneliti sejauh itu ya. Alasannya sih saya kira karena mungkin wilayah selatan penduduknya salah satu yang paling banyak. Kalau barat kan agak dekat-dekat dengan tengah juga perkotaan. Jadi kan agak rural. Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak PJ terkait masalah bantuan ya, untuk musliman ini tidak mengarah ke maksudnya pengajuan Pak, tidak hanya mengarah kepada program fisik Pak. Iya. Non fisik seperti apa saja ini? Iya, usulan dari tahun ke tahun di semua kota, semua daerah kalau musrenbang itu usulannya kebanyakan dominasinya fisik, 90% pasti usulan fisik. Nah, saya mengingatkan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu yang harus diperkuat dari masyarakat itu harus yang non fisik juga. Jadi non fisik pun misalnya bantuan sosial, kemudian juga misalnya rutilah masih fisik ya. Banyak hal yang lain lah ya berkaitan dengan non fisik yang harus dilakukan. Sosialisasi, penguatan, pelatihan, gitu ya, pengembangan UMKM, itu kan harus diusulkan, ya bisa kuat nanti usulan di tingkat top down. Pak, terakhir harapan Bapak sebagai PJ Wali Kota Pak? Harapannya musrenbang berjalan dengan lancar, menghasilkan usulan yang sesuai dengan masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbang kelurahan itu 378 usulan. Nah, ini di split setengahnya dari kita, jadi 189 usulan yang nanti kita adu di tingkat kota. Rinciannya kayak di catatan saya apa, gitu. Yang jelas, tapi prioritas kami bukan hanya itu. Kenapa di laporan saya ingin ada sarana pendidikan di Kecamatan Bogor Selatan, tambahan sarana pendidikan. Gitu. Untuk SMP Pak? SD dan SMP. Tapi alhamdulillah responnya bagus. Kalau saya minimal ada ide dulu seperti apalah itu. Karena salah satu apabila kalau PPDB yang sistem donasi agak sulit ke Selatan untuk anak-anaknya untuk mendapatkan di sekolah negeri, walaupun sudah ada pembagian donasi dan sebagainya. Kan di Selatan ini udah ada 4 Pak SMP, 9, 10, 17, 13, dengan 17, 5 masih kurang. 17 di mana? Hanya 5, hanya 4. Ya 5. Selatan 10, ya 9, 10, 13, 17, 4. Itu kan tidak merata. Iya. Yang satu di Empang, satu Cipaku, satu lagi di Rangga Mekar berbatasan dengan Pamoyanan, satu lagi di di Pojongkerta. Nah, enak nasibnya orang Pakuan gimana? Nasibnya orang Harjasari gimana? Nasibnya Kertamaya seperti apa? Ditambah usia yang masih keluar SD itu jauh lebih banyak. Jadi memang kami sangat butuh sekolah lagi karena untuk menunjang hal itu, apalagi IPM Kota Bogor itu sangat tinggi dan kita salah satu Kecamatan Bogor Selatan yang paling rendah di antara kecamatan lain termasuk angka usia sekolah di Kota Bogor. Udah ya? Oke, siap. Oke, Pak. Menjadi 189 usulan skala prioritas di bidang fisik sebanyak 100 di ditanda tangani
oleh Camat Bogor Selatan dan juga Ketua LPM Bogor Selatan, yang pastinya dilanjutkan oleh Kepala Bapeda Kota Bogor. Jadi boleh dipegang bersama-sama Bapak Ibu Pak. Silakan. Oke. Yeah.